Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah dalam arti syukur istiqmalu ni'amillahi ta'ala fi ta'atihi wa tauqi minal isti'anati biha ala maksiyatihi. Syukur dalam arti menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Kita diberikan umur oleh Allah, kita gunakan umur itu untuk taat kepada Allah, untuk ibadah. Di samping ibadah juga untuk kita ini harus mampu untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tadi saya pakai sandal di situ nggak pamit ya, nggak tahu punya siapa, sandal jepit putih ya. Saya sekarang mohon izin ya, karena tadi nggak tahu siapa milik siapa gitu ya. Sekarang saya sampaikan ya, mudah-mudahan dengan meridhoi, ridho alhamdulillah. Sebab pakai sesuatu tanpa izin yang punya itu namanya gosok, gasap dari orang Jawa ya. Padahal di dalam hadis dikatakan al-ghosoku haramun, gasap itu haram hukumnya. Jadi kadang-kadang kita tidak terlintas ya yang semacam itu. Pokoknya terus pakai gitu aja tanpa izin. Nah itu tidak boleh gitu ya. Itu namanya gosok, gasap. Dan gasap itu hukumnya haram, tidak boleh ya. Itu tadi saya izin. Berikutnya jemaah, di dunia ini itu dihuni oleh 7 miliar orang. 7 miliar ya, termasuk Indonesia yang penduduknya 270 juta. Yang nomor 1 itu Cina. Cina itu 1,4 miliar sekian juta mas ya. Ya, Cina itu. Makanya Cina itu penduduknya disebar kemana-mana ya. Ya, termasuk ke Indonesia. Katanya ada orang-orang Cina yang masuk ke Indonesia ya, karena memang dan Cina itu komunis. Komunis itu pahamnya ateis. Ateis itu nggak percaya pada Tuhan. Nggak ono Tuhan itu, gitu ya. Mana kalau ada Tuhan itu bisa dilihat. Karena mereka mempunyai satu teori atau ideologi yang namanya materialisme. Materialisme itu adalah kepercayaan, keyakinan bahwa sesuatu yang ada harus bisa dilihat. Termasuk Tuhan ya, jamaah rahimakumullah. Makanya orang komunis, orang ateis itu nggak tahu dosa ya, bunuh orang dianggap biasa ya. Zaman adanya PKI dulu ini yang mudah-mudahan nggak menangi ya, tapi yang sepuh-sepuh insya Allah menangi pada waktu terjadinya G30S. Yang sebelumnya itu PKI membuat makar ya pada tahun 1948 ya, itu mengadakan makar dengan istilahnya peristiwa Madiun. Peristiwa Madiun itu para santri, para kiai, para tokoh agama itu dibunuh dengan cara sadis ya, dimasukkan gerbong, kemudian di gerbong itu dibunuh sehingga gerbong itu banjir darah ya. Nah, kenapa kok begitu? Karena komunis itu nggak percaya pada Tuhan, nggak ada dosa
Dia tidak percaya kalau nanti orang itu setelah mati kemudian hidup lagi, dihidupkan lagi oleh Allah, itu dia nggak percaya. Masa orang sudah mati jadi tanah, nggak ada bekasnya kok bisa hidup lagi? Nah, itu ateis. Makanya ateis ini ya itu tadi kejem. Pada tahun 1965 ada peristiwa G30 SPKI ya. Para jenderal dibunuh dengan sadis, dimasukkan ke lubang buaya, ya, dengan disiksa terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam lubang buaya. Tapi menjelang peristiwa itu tahun 1963, 64, 65, orang-orang PKI itu ya karena merasa partai besar di Indonesia itu di antaranya yang namanya organisasi mereka yang kaitan dengan seni yang disebut dengan lekra, ya, itu membuat pagelaran ludruk. Ludruk itu jamaah rahimakumullah judulnya, ya, itu adalah matining Gusti Allah. Ya, jadi buat ludruk matining Gusti Allah, masya Allah. Ya, orang ateis itu seperti itu, masa matining Gusti Allah. Lah kalau sudah selesai pentasan ludruk itu, lalu komentator yang mengatakan, para hadirin, besok sudah tidak ada Allah lagi, Allah sudah mati malam ini. Itu ya, jamaah rahimakumullah. Ya, untuk itu hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa ada bahaya gitu ya. Kalau sekarang partainya sudah tidak ada karena sudah dibubarkan berdasarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, tidak boleh berdiri lagi. Tetapi jamaah rahimakumullah, ideologinya, keyakinannya, kepercayaannya itu mereka itu masih pegang erat-erat. Ya, mungkin panjenengan pernah dengar juga di anggota DPR RI, MPR RI ya, DPR RI di Jakarta kan. Itu ada salah seorang anaknya PKI. Itu dengan bangga menulis buku, dan dia seorang dokter. Ya, seorang dokter bangga menuliskan, aku bangga menjadi anak PKI. Nah, gitu. Ya. Hadirin rahimakumullah. Dan dia mengatakan bahwa di Indonesia itu PKI sudah punya kader sekitar 20 juta. Ya. Ini jamaah rahimakumullah, hati-hati. Dan yang direkrut itu adalah anak-anak muda. Ya, nanti itu adik-adik ya, kalau ada apakah itu paguyuban, apakah itu apa, kumpulan apa gitu, dilihat dulu siapa ini. Ya, jangan-jangan orang yang seperti mereka yang punya ideologi seperti itu. Ya, untuk itu kita waspada. Jadi ateis itu anti Tuhan. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, yang kaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan, keyakinan kepada Tuhan, itu ada yang namanya politeisme. Politeisme itu adalah meyakini bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Ya, seperti Hindu dengan ajarannya Brahma, ketuhanan mereka, atau mereka itu meyakini bahwa Tuhan itu Brahma itu yang menciptakan dari alam semesta ini, yang menciptakan Brahma. Wisnu yang memelihara. Yang ketiga Siwa itu yang bagian ngerusak. Ada gempa, itu Siwa. Ada gunung meletus, itu Siwa. Ada banjir, itu Siwa. Ya, itu keyakinannya orang Hindu. Ya, nah, hadirin, seperti di Bali ya, yang disebut dengan Pulau Dewata ya, Pulau Dewata, pulaunya dewa. Ya, karena memang kepercayaan seperti itu, Hindu mereka ya. Kalau di Bali sana tidak luput dari sesajen.
Ya, tiap hari buat sesajen. Sehingga di rumahnya orang itu di depannya itu ada tempat kayak kurungan manuk kecil gitu ya, kayak anu itu ya, itu tempatnya tiap hari diberikan sesajen di situ. Nah, itu. Lagi ada agama lagi, ya misalnya Nasrani juga begitu, meyakini Trinitas, ya, 3 Tuhan, Allah Bapa, Roh Kudus, dan Yesus Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu monoteisme, yaitu keyakinan kepercayaan bahwa Tuhan itu esa, satu. Ya, seperti Islam. Islam itu meyakini tauhid itu mengesakan Allah, tauhid itu adalah meyakini bahwa Tuhan itu tunggal. Ya. Itu disebutkan atau dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas, ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad bahwa Allah itu esa. Ya. Allahus somad, Allah tempat bergantung. Kita ini jamaah rahimahullah bergantung kepada Allah. Hidup kita bergantung kepada Allah. Hidup dan mati kita adalah tergantung atau bergantung kepada Allah. Sesuai dengan pernyataan kita. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi hadirin, kita tak bisa lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita diberikan rezeki, itu Allah yang memberikan. Bukan berarti orang itu rajin bekerja, ya, kemudian pinter nyambut gawe, itu hanya perantara saja. Tetapi yang memberikan, yang mentakdirkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu hadirin rahimakumullah, keesaan Allah, keyakinan kita terhadap tauhid tidak boleh dirusak, dikotori dengan perbuatan syirik. Ya, perbuatan menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah. Ya, misalnya percaya kepada sesuatu yang dianggap membawa berkah, membawa keuntungan. Ya, kadang-kadang ada orang yang mempunyai keyakinan setelah punya burung perkutut, setelah itu usahanya itu maju. Saya setelah mempunyai burung perkutut ini, usaha saya lancar. Akhirnya burung ini diagung-agungkan. Gara-gara burung ini sehingga saya menjadi beruntung. Nah, itu adalah keyakinan yang tidak benar. Itu adalah termasuk perbuatan syirik. Kita harus bersihkan hati kita, perilaku kita dari perbuatan syirik. Kenapa? Syirik itu termasuk perbuatan dosa besar. Sehingga Allah di dalam Al-Quran mengatakan, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik kepada orang yang dikehendaki. Itu jamaah rahimakumullah. Ya, jangan sampai kita ini melakukan perbuatan syirik, perbuatan yang menyekutukan Allah. Sebagai contoh lagi, kalau di Surakarta, bahwa Keraton Surakarta itu punya hewan piaraan, hewan yang dipelihara, dan hewan ini adalah hewan yang diagung-agungkan, yaitu berupa kerbau, ya, kerbau gudel, ya, atau kerbau ini yang putih itu, ya, itu, ya. Nah, kerbau ini disebut dengan istilah Kiai Slamet, ya, jadi Kiai Slamet.
ini dipelihara sedemikian rupa, diyakini bahwa kerbau ini adalah membawa berkah dan lain sebagainya. Sampai-sampai kalau kerbau ini buang kotoran, itu kotorannya, teletongnya itu dibuat royoan. Ya, dibuat royoan. Kenapa? Karena diyakini teletongnya kerbau atau Kiai Slamet ini membawa berkah. Diambil, dibungkus, dibawa pulang, nanti di atas di rumah diletakkan di atas pintu. Nah, ya. Supaya apa? Dipercayai karena teletongnya kerbau tadi itu akan membawa berkah. Nah, ini adalah syirik. Ya, tidak boleh kita melakukan hal yang semacam itu. Contoh satu lagi, jamaah rahimahullah, yaitu percaya kepada dukun. Ya, percaya kepada dukun. Minta penglarisan kepada dukun, ya. Nah, itu adalah syirik, tidak boleh, dilarang oleh agama, dilarang oleh Islam. Kita tidak boleh percaya kepada dukun. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang datang ke dukun, ya, kahin, dan dia percaya, maka sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Jamaah rahimahullah. Jadi ini kan muspro ya, berarti sama dengan tidak sholat 40 hari 40 malam. Nah ini jamaah rahimahullah. Apapun yang terjadi kita tidak boleh percaya hal-hal yang semacam itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahus Samad lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak punya anak. Seperti yang diyakini oleh agama lain, misalnya Nasrani percaya bahwa Isa itu adalah putra Allah katanya. Ya. Orang Yahudi meyakini bahwa Uzair ibnullah, Uzair itu putra Allah. Padahal agama Yahudi, agama yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Isa adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan itu punya anak, tidak ada. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ada yang menyamai apapun. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ini adalah akidah kita, akidah yang ditanamkan, yang diajarkan dalam Islam, maka kita harus pegang erat-erat, jangan sampai jamaah rahimakumullah kita melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang syirik itu adalah perbuatan dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah rahimahullah, mari kita bersihkan diri kita ini dari perilaku syirik, perilaku dosa besar. Ya, naudzubillah min dzalik, dan marilah jamaah sekali lagi kita jaga diri kita ini, jangan sampai kita ini melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu para jamaah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, yaitu yang kaitan dengan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.